Swastiastu. Diseminasi modul budaya positif pada hari ini Sabtu 28 Januari 2023 segera dimulai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Idi Sang Yang Widiwasa, karena berkat izinnya, berkat rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kubu, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pengajar SMP Negeri 3 Kubu. Susunan acara pada kegiatan pagi hari ini yaitu yang pertama, arahan dari Bapak Kepala Sekolah, yang kedua, diseminasi modul, yang ketiga, tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita langsung saja ke acara yang pertama, yaitu arahan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kubu. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum melanjut, mari inilah kita semua yang ada di ruangan ini tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur hadapan Tuhan Yang Sang Yang Widiwasa, karena atas berkat rahmat beliau kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-7 ya. Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati pula. Pada hari ini bersyukur dan berbahagia sekali rasanya karena dilaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif khusus modul budaya positif. Jadi diseminasi itu kegiatan pengimbasan. Ini teman-teman Bapak Ibu guru yang ikut sebagai CGP angkatan ke-7 sekarang mendapat kesempatan untuk mengimbaskan, menularkan, menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu, termasuk saya juga selaku pimpinan di sekolah ini, terkait dengan budaya positif. Budaya itu kebiasaan-kebiasaan. Mungkin Bapak Ibu guru termasuk saya penasaran selama ini yang sudah dipelajari oleh teman-teman CGP, yang sudah dilakukan oleh teman-teman CGP apa sih? Kan seperti itu. Karena berharap sekali kegiatan semacam ini tidak hanya bersifat formalitas belaka, tetapi betul-betul teman-teman yang CGP bisa menularkan, menyampaikan informasinya terkait hal-hal positif yang sudah dilakukan, yang semestinya kita lakukan, baik yang mungkin sudah kita rencanakan ataupun yang mungkin akan diprogramkan ke depannya. Saya yakin Bapak Ibu yang CGP sudah memahami betul dan sudah sempat melakukan kegiatan-kegiatannya, aksi nyatanya di sekolah ini, baik terhadap siswa, tentang kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Jadi saya berharap banyak memang kepada Bapak Ibu guru yang terlibat dalam kegiatan CGP angkatan ke-7 bisa memberikan dampak positif. Karena kedepannya jadi tidak hanya mereknya, namanya ataupun identitasnya sebagai guru penggerak saja yang kita harapkan dengan jumlah yang luar biasa pada angkatan 4 orang, tapi betul-betul bisa memberikan dampak yang positif
terhadap kemajuan sekolah ini, kemajuan SMP Negeri 3 Kubu yang notabene tahun 2023 ini mendapat predikat sebagai sekolah penggerak. Dan di bulan Januari ini, di akhir Januari, saya sudah melengkapi surat keterangan sehat juga untuk kelengkapan berkas mengenai program sekolah penggerak, karena kedepannya pasti akan ada kegiatan pelatihan ataupun kegiatan-kegiatan lain yang merupakan program dari program sekolah penggerak. Nah, dalam kesempatan sekarang dari saya selaku pimpinan tidak banyak memberikan arahan seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti kita ikuti bersama apa yang akan disampaikan oleh teman-teman dari calon guru penggerak terkait apa yang sudah dipelajari, apa yang dilaksanakan, dan semestinya seperti apa sih kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya kita semua untuk mencapai tujuan pendidikan. Bahwa semua kegiatan yang kita lakukan itu muaranya adalah profil pelajar Pancasila. Kita tidak bisa berkuar-kuar secara teori, menyandang predikat dan seterusnya ketika dalam keseharian kita, warga sekolah, Bapak Ibu guru, pegawai, peserta didik tidak mencerminkan profil pelajar Pancasila. Karena itu muaranya seperti itu semua. Jadi diharapkan kita semua bisa mandiri, ya, bisa kreatif, bisa bergotong royong. Gotong royong itu kan sepele sekali menyebutnya. Tapi sejauh mana kita selama ini sudah saling membantu sesama, sama Bapak Ibu guru, terhadap siswa. Jika kita tidak tergugah hati kita untuk membantu teman yang datang lebih awal pagi di sekolah, mengawasi siswa, itu berarti belum sepenuhnya mencerminkan bahwa kita akan bisa mewujudkan ataupun melaksanakan sikap gotong royong itu. Kadang-kadang dalam sebuah teori yang sederhana, yang biasa, mudah sekali kita mengucapkan, tetapi pelaksanaannya luar biasa untuk bisa mencerminkan sesuai dengan teori yang kita sampaikan. Harapan ke depan jelas dengan semakin banyak teman-teman belajar di CGP ataupun di luar CGP, supaya jangan berkecil hati Bapak Ibu yang tidak ikut di CGP. Nah, ini adalah sebuah proses bagaimana guru mau belajar, sehingga ada program-program yang yang dibuat oleh pemerintah pusat. Jadi salah satunya adalah program CGP. Begitu juga termasuk mengenai program sekolah penggerak. Orang kedepannya nanti semuanya diharapkan sebagai sekolah penggerak. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu CGP. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Jadi bersyukur syarat minimal terpenuhi. Karena terus terang kalau syarat minimalnya tidak terpenuhi, saya akan tunda kegiatan ini. Karena saya sendiri selaku pimpinan tidak ingin hanya formalitas atau mencari dokumentasi saja. Karena ini penting, Bapak Ibu guru yang lain penting menginginkan informasi yang Bapak Ibu yang di depan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri dengan para santi. Om Santi 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 Om. Waktu saya kembali. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah atas arahan yang telah disampaikan. Kita lanjut ke acara yang kedua, yaitu diseminasi. Diseminasi akan disampaikan oleh kami berempat CGP di SMP Negeri 3 Kubu. Untuk kesempatan pertama akan disampaikan oleh Bapak Ibu Tuhan Irawan. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Gubernur. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Kubu, Bapak Ibu
guru yang sudah menyempatkan waktunya di kegiatan diseminasi CGP angkatan 7 terkait dengan modul budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai saya punya pantun Bapak Ibu. Ya. Biar enggak Pak Kevsek dia punya pantun. Buah wangi soto babat, jangan lupa memakai nasi. Coba ya, pelan-pelan Beri, pelan-pelan Beri ya. Buah wangi soto babat, jangan lupa memakai nasi. Selamat pagi teman-teman hebat, izinkan kami berbagi materi, semoga berkenan di hati. Jadi kami ini berbagi Bapak Ibu ya, bukan mengajari, berbagi. Kebetulan kami yang mendapatkan kesempatan lebih dulu, dan nanti pasti ada teman-teman berikutnya. Ya, baik Bapak Ibu, saya langsung saja karena saya punya jatah waktu 15 menit, mudah-mudahan tidak lewat. Bu Ida, yuk. Budaya positif nanti ada anak-anak pinangnya banyak sekali, dia akan disampaikan teman-teman, dan saya di sini bawakan yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini paradigma barunya Pak Ibu. Jadi ini praktek, mungkin bisa dibayangkan Pak Ibu ya. Kita bayangkan saja ketika ada orang yang bernama A dan B, anggap aja itu teman Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya dan dikepalkan. Teman Anda atau si B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut, dengan cara bujuk, menghantam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja akan dilakukan agar kepalan yang Anda pertahankan itu terbuka. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Jadi Bapak Ibu mempertahankan di tangan Bapak Ibu, teman lagi satu itu mencoba untuk mendapatkan kertas yang Anda tulis tadi. Apa yang terjadi? Next dulu. Nah, jadi kita masuk ke teori kontrol namanya, Bapak. Artinya kita ini selama ini mungkin banyak dari saya juga berilusi. Ternyata kita itu tidak bisa mengontrol siswa. Jadi dianggap itu sebuah ilusi kontrol. Sama kayak kita, kalau saya analogikan, kalau kita ingin mendapatkan pasangan, jadi yang punya kontrol itu kan kita mencoba merayu, membujuk dan sebagainya, tapi yang punya kontrol sebenarnya kan yang orang yang kita bujuk, ya, dengan sebagai cara kita coba. Nah, seperti itu. Jadi kita juga posisi guru dengan siswa, kita nggak bisa mengontrol perilaku mereka. Nah, itulah disampaikan di budaya positif ini bahwa paradigma teori kontrol ini seperti ini. Ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin kita selama ini beranggapan kritik itu bagus untuk perubahan, ternyata itu sebuah ilusi. Dan berikutnya, ilusi semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita merasa kita guru, umur kita jauh lebih tua, jadi kita punya hak untuk memaksa kepada anak didik kita. Itu dianggap ilusi kontrol dalam teori ini. Next gitu. Nah, jadi ada namanya stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus ini kan sebuah stimulus atau ada aksi dan reaksi di bahasa ini. Jadi kita mencoba, kalau dalam stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau kita menganggap siswa jangan terlambat,
Ya kan? Kita kenapa kamu terlambat? Jadi kita berpikir kalau kita tidak terlambat berarti kita harus dia harus sama dengan saya. Itu di bagian stimulus respon. Dalam teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita idealnya kalau teori itu idealnya seperti itu, Ibu. Kita diharapkan ke arah sana. Mungkin